segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi pemirsa. Divisi Propam Mabes Polri menangkap Kapolres Ngada atas dugaan narkoba dan asusila. Berdasarkan pemeriksaan, Kapolres Ngada dinyatakan positif sabu. Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja yang ditangkap oleh Div Propam Mabes Polri pada Februari kemarin. AKBP Fajar ditangkap atas kasus dugaan narkoba dan asusila. Polda NTT menyatakan berdasarkan laporan dari Div Propam, hasil tes urin Kapolres Ngada positif narkoba. Sementara laporan lain terkait dugaan asusila terhadap anak di bawah umur masih dalam pendalaman. Kemudian yang bersangkutan kemarin hasil pemeriksaan dari hasil tes urin sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba. Selain kasus narkoba, ada kasus lain, Komandan? Sementara yang dapat kita terima baru hasil tes urinnya, kemudian kalau untuk kasus yang lain mungkin masih pendalaman. Polri secara institusi akan menindak semua anggota yang melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Polres Kota Magelang melakukan sosialisasi ke pengendara guna mencegah perang sarung saat Ramadan. Sosialisasi dilakukan sambil membagikan takjil di jalan. Anggota Satlantas Polres Magelang Kota memberikan sosialisasi dan edukasi stop tawuran perang sarung kepada pengendara yang melintas di alun-alun Kota Magelang. Aksi tawuran perang sarung biasa terjadi saat Ramadan dan meresahkan masyarakat. Sambil membagi-bagikan bingkisan takjil berisi cemilan hingga kolak, polisi tak henti menghimbau stop tawuran sarung dan selalu tertib lalu lintas saat Ramadan. Menurut Kapolres Kota Magelang, AKBP Anita Indah Setianingrum, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi hari ini Polres Magelang Kota, saya dengan jajaran melakukan kegiatan untuk cipta kondisi dengan cara memberikan takjil pada para pengguna jalan dan juga para pengguna jalan kaki yang melintasi dari Polres Magelang Kota untuk buka puasa. Terima kasih sekali atas datanya, pengajar gitu. Ini dapat apa aja, Pak? Ya, bubur. Turut membagikan bersama dengan Ibu Bayangkari. Ya, terima kasih. Ibu Bayangkari juga turut membagikan. Ini mau kemana, Pak? Mau kemana? Muter-muter aja. Oh iya. Ngabuburit ya? Ngabuburit sore-sore gitu. Dalam aksi ini, Polres Magelang memberikan sebanyak 200 paket takjil dan rencananya kegiatan ini akan digelar setiap 2 hari sekali. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Polisi meringkus pelaku teror pembacokan di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri nekat membacok 2 pengendara dalam waktu 5 menit usai sepeda motornya disalip. Di daerah Gebang. Alfian, korban pembacokan ini bersimbah darah pada tangan kirinya usai menjadi korban teror bacok di jalur Pantura, Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban yang berniat pulang usai bekerja tampak ketakutan usai disabat celurit oleh orang tak dikenal saat melintas di jalur Pantura. Dalam keadaan kesakitan, korban dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dan warga. Polisi dengan cepat meringkus AS, pelaku teror bacok Pantura, diamankan petugas saat tengah santai di kos-kosannya. Di hadapan petugas, AS mengakui perbuatannya membacok 2 pengendara yang melintas di jalur Pantura dalam waktu 5 menit. Pelaku yang mempersenjatai diri dengan sebilah celurit, dendam dan tersinggung usai disalip korban. Bahkan dalam sebulan terakhir, AS telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Jadi setelah melakukan pembacokan, dia memutar arah dan melakukan pembacokan lagi. Selanjutnya setelah itu dia kembali ke rumah. Untuk motifnya sendiri seperti apa? Untuk motif setelah kita mendalami dari hasil pemeriksaan bahwa dia merasa dendam terhadap para pemotor, para pengguna motor yang ugal-ugalan.
Ya, para pemotor yang ugal-ugalan sehingga dia merasa tersinggung dan jengkel. Ketika dia disalib, otomatis langsung dia kejar dan langsung kita melakukan pelecokan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kecanduan judi online dan narkoba, 3 orang residivis kembali berurusan dengan polisi. Pelaku ditangkap usai membegal seorang pemulung di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Inilah detik-detik penangkapan para pelaku begal di kawasan Taman Sari oleh unit Reskrim Tambora, Jakarta Barat. Inilah detik-detik penangkapan para pelaku begal di kawasan Taman Sari oleh unit Reskrim Tambora, Jakarta Barat. Ketiga pelaku berinisial ERA, RM, dan AS ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Pekojan dan Taman Sari. Pelaku ditangkap usai membegal seorang pemulung di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa pembegalan bermula saat korban hendak mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung halaman. Tiba-tiba dihentikan pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat. Salah satu pelaku meminta ponsel korban sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Korban yang berusaha mempertahankan ponselnya dianiaya oleh pelaku hingga terluka di bagian punggung. Selain ponsel, pelaku juga merampas tas korban berisi uang senilai 2,5 juta rupiah. Uang rampasan akhirnya digunakan para pelaku untuk bermain judi online dan membeli sabuk. Ketiga pelaku diketahui merupakan residivis yang baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Uang milik korban sudah dipergunakan tersangka untuk membeli narkoba dan judi online. Jadi 3 pelaku ini merupakan residivis semua. Dan mereka tidak segan-segan untuk melukai korban. Dari tangan para pelaku, polisi turut menyita barang bukti 11 celurit serta baju korban. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral 2 siswi yang mengendarai sepeda motor menagih histeris usai diberhentikan sejumlah penagih utang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akhirnya polisi menangkap 9 orang penagih utang. Ini dokumentasi. Halo, siapa namanya? Jangan takut, nggak usah takut, nggak usah nangis. Nggak usah takut. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan 2 orang siswi yang menangis histeris lantaran saat mengendarai sepeda motor diberhentikan sejumlah debt collector atau penagih hutang. Korban yang ketakutan merasa terintimidasi sepeda motornya hendak dirampas debt collector. Kedua korban pun tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menangis histeris. Warga sekitar yang melihat kejadian itu pun langsung berupaya menolong korban dan mengusir ulah sejumlah debt collector. Usai viral, Polsek Cilengsi langsung menggerebek tempat tongkrongan para debt collector di kawasan Pangkalan 9, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi pun berhasil mengamankan 9 orang pelaku penagih utang tersebut. Bahkan mirisnya, salah satu terduga pelaku penagih hutang usianya masih di bawah umur. Tidak ada kekerasan, namun mereka takut, khawatir karena memang 5 orang ini 2 di depan dan 3 di belakang. Mereka membagi tugas sehingga anak ini merasa terintimidasi, takut sehingga dia nelpon orang tuanya dalam keadaan menangis. Sementara itu polisi akan memanggil pihak finance untuk meminta keterangan lantaran memperkerjakan anak di bawah umur. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tak hanya di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, polisi lalu lintas di Sidoarjo, Jawa Timur juga menggelar razia sambil berbagi takjil. Pengendara yang melanggar tidak ditindak, namun diberi edukasi tertib berlalu lintas. Sejumlah kendaraan bermotor khususnya roda 2 yang melintas di kawasan Bundaran Taman Pinang Indah Sidoarjo dibikin kaget polisi lalu lintas yang mendadak melakukan razia lalu lintas sore hari. Sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran dihentikan. Muka kaget dan khawatir tampak dari wajah pelanggar yang dihentikan. Tidak hanya ditegur, sejumlah pelanggar ini juga mendapatkan paket takjil gratis yang diberikan polisi. Kaget banget. Kaget kenapa? Gak pakai helm. Oh gitu. Berarti dikiranya rahasia nih? Iya, kirain. Ternyata? Enggak. Dikasih takjil.
Seneng nggak nih, Bu? Alhamdulillah. Kaget kenapa? Saya kira ada tilang. Dikira ada rahasia ya? Ada rahasia. Iya. Tapi ternyata dikasih takjil. Dikasih takjil ya. Kegiatan bagi-bagi takjil. Ya tujuannya pendekatan kita untuk masyarakat. Jadi masyarakat takut kalau misalkan ada kegiatan razia. Dengan pendekatan ini harapan kami masyarakat bisa tertib. Jadi selain kita untuk berbagi terhadap sesama, untuk mencari berkah, kita juga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Melalui aksi bagi takjil gratis di bulan Ramadan ini, diharapkan bisa mengedukasikan pengendara agar tetap tertib berlalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aksi balap liar berskala besar di Sidoarjo, Jawa Timur digagalkan polisi. Tunggu informasinya usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.